Hai sahabat bidan, kembali lagi ke YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku bakal bahas tentang persyaratan pembuatan STR di masa pandemik atau new era normal. Oke, tapi sebelum kita lanjut, saya harap teman-teman mensubscribe YouTube channel ini agar YouTube channel ini selalu memberikan edukasi atau info-info terupdate tentang kebidanan. Dan jangan lupa share ya, kan nggak ada ruginya kita saling membantu untuk men-sharing tentang info-info kebidanan. Oke teman-teman, oke kita lanjut ya. Untuk persyaratan perpanjangan STR, yang harus kita lengkapi sebenarnya yang pertama adalah SKP, 25 SKP ini. Karena untuk mendapatkan rekomendasi dari Ketua PC, kita harus melengkapi 25 SKP. Jadi ini adalah persyaratan umumnya ya, kayak pas foto 4x6, KTP, ijazah, SKBE, surat maksudnya ini surat berbadan sehat, ini patuh etika profesi, 25 SKP, rekomendasi, STR asli, dan map amplop yang transparan. Jadi yang nanti yang dijilid itu adalah 1 sampai 7. Yang ini nggak usah dijilid, ini cuma perlu fotokopi warna. Aku lalu begitu, fotokopi warna. Dijilid nanti 1 kali baru diserahkan ke PD. Oke. Kita lanjut ke ini ya, ke fokusnya 25 SKP. Yang pertama ini, aku kemarin udah dapat ini dari PC IBI Kota Palu. Jadi, buat teman-teman yang belum ikut MU pasti bingung. Karena sebenarnya ini di MU kita diajarkan untuk pengumpulan SKP. Jadi yang ini ya, buat teman-teman yang belum pernah perpanjangan STR. Jadi ini adalah poin-poinnya ya. Di video yang pertama aku udah jelasin walaupun gambarnya kurang jelas. Tapi aku ada video yang kedua. Video yang kedua menjelaskan tentang cara pembuatan ini. Pemberian pelayanan ibu hamil, BBL, pemberian pelayanan ibu nifas, aku ada buat di video yang kedua. Ini adalah video yang ketiga. Jadi, kita itu kalau untuk pembuatan SKP, untuk pelayanan harus 15 SKP. Dalam bentuk pelayanan ya, 5 tahun terakhir yang kita kerja. Kayak kita di ruangan KIA, pasti ada ibu hamil kan, kontrol ibu hamil, pasti ada ibu hamil periksa ANC. Pelayanan KB pasti ada juga. Untuk teman-teman yang kayak di ruang bersalin ya, difokuskan ke persalinan, kan, ke persalinan, laporan persalinan. Ini BBL pasti ada kan, nifasnya walaupun cuma 2 jam di ruangan bersalin pasti ada. Lanjutnya, kita harus ingat ya, ini hanya 15 SKP. Jadi terserah mau buat 20 pun tetap yang dihitung itu cuma 15 SKP. Selama 5 tahun terakhir ya. Terus yang kedua itu adalah poin B. Poin B ini walaupun kita punya 5, 10 SKP dari seminar, workshop, simposium, tetap yang diambil tuh hanya 2 SKP. Pasti teman-teman kebidanan tidak pernah kan nggak ikut pelatihan atau seminar tentang kebidanan, kan? Lanjut lagi MU. Kan sekarang ini MU ditiadakan karena lagi masa pandemik. Jadi yang mati STR-nya sampai Desember 2020, MU-nya digratiskan. Maksudnya MU-nya ditiadakan, jadi nggak perlu ikut MU. Nanti ini diganti dengan penyuluhan, oke? Nanti diganti dengan penyuluhan untuk mengisi poin-poin ini. Kan ini hanya 15, sedangkan kita cari itu harus 25 SKP, wajib ya 25 SKP. Jadi buat teman-teman yang pernah ikut pelatihan APN ini diakui ya 2 SKP. Kayak PONET, ABK, imunisasi, resusitasi yang kayak gini. Resusitasi, manajemen laktasi, GADAR, BBLR, ini latihan kepemimpinan, manajerial kayaknya. Pokoknya ini pelatihan yang bebas, non klinis. Kayak aku lalu ikut baby spa itu bisa masuk. Bisa masuk di sini, pelatihan pijat bayi bisa masuk di sini. Selanjutnya, apabila kalian tidak punya ini, tapi kayaknya bidan ada sih APN, tapi kalau tidak punya ya sudah, tidak apa-apa, nanti kita kumpulkan aja. Jadi perhitungannya adalah
Oh iya, lupa. Satu lagi. Buat teman-teman yang relawan bisa ikut. Bisa dapat kayak ikut saya lalu ikut relawan satu SKP dia. Terus kita juga kalau yang senior bidan koordinator dia dapat 1 SKP. Kalau pernah ikut bakti sosial, dapat 1 SKP. Kalian dulu lihat dulu ya teman-teman. Ini yang aku jelasin hanya untuk di pelayanan, ya. Kalian bisa lihat ini. Kalau yang ini untuk yang kayak dosen-dosen gitu. Soalnya kalau dosen kan lain dia perhitungannya. Ini buat teman-teman di pelayanan aja aku buat ya. Ini kalian bisa kalau ya tim audit tim audit ini kayak kalau ada kasus dia tim audit, dia dapat 1 SKP. Biasanya ini yang di IB, yang kerjanya di IB. Ya gini ya, aku liatin dulu. Supaya teman-teman tidak bingung. Ya. Kalau kita masuk tim pengurus IB dapat 0,25 SKP. Kalau kayak bos saya, bidan saya kan yang punya klinik, dia adalah ketua IB ranting. Jadi dia punya 2 SKP. Itu ditotalin semua ya. Seandainya teman-teman tidak ada, maksudnya di sini kurang untuk mencapai 10 SKP kan, nanti kita ganti dengan penyuluhan. Oke, buat teman-teman sampai di sini sudah paham kan? Oke, jadi contohin aja teman aku yang punya APN 2, jadi 2 SKP. Jadi kalau dihitung 15 kan, tambah 2, tambah 4, ini sudah 19 SKP. Kita harus mencari 6 SKP. Jadi kalau kita kurang 6 SKP, kita harus buat penyuluhan. Kayak begini ya, ini penyuluhannya. Jadi ke MU ditiadakan. Jadi kalau penyuluhannya dia kurang di sini 6 SKP tadi, dia harus 6 kali 4 sama dengan 24, jadi 24 kali penyuluhan. Karena SKP untuk penyuluhan itu, dia 1 SKP sama dengan 4 penyuluhan. Jadi 1 SKP penyuluhan sama dengan 4 kali penyuluhan. Beda kayak ibu hamil. Kalau ini penyuluhannya, kalau ibu hamil dia itu 1 SKP sama dengan 100 ibu hamil. Gitu. Kalau untuk yang lain seperti nifas, bayi, imunisasi, itu dia hanya 1 SKP-nya itu hanya 12 kali pelayanan. Jadi buat teman-teman pasti mengerti kan? Tahu kan maksudku ini? 1 SKP sama 12 ibu nifas. Jadi buat teman-teman yang belum tahu sama sekali bisa lihat di video aku yang kedua. Di video aku yang kedua menjelaskan tentang SKP, bahkan memberikan contoh-contoh pelayanannya dengan kayak nama ibu, nama ibu, nama bapaknya, umur, kegiatannya, hasilnya, semua aku jelaskan di video yang kedua. Lanjut, jadi aku jelaskan ulang ya, kayak ini kan, seperti yang tadi aku bilang, ini 1 SKP 100 ibu hamil, ya. Ini nifas, kalau nifas, KB dia cuma 12. Ini adalah format yang aku dapatkan dari IBI kemarin. Aku temani teman aku. Buat teman-teman ya jelas ya. Ini contohnya ya kegiatan pelayanan ibu hamil. Nama, umur, alamat, tanggal pemeriksaan, umur kehamilan, hasil pemeriksaan. Ini di sini harus 100. Jadi 1, 2, 3 sampai 100 ibu hamil. Itu baru 1 SKP. Untuk pelayanan nifas, kolomnya seperti ini ya, nomor, nama, ibu, suami, umur suami, alamat, tanggal pemeriksaan, usia nifas, dan hasil pemeriksaan. Ya. Untuk kegiatan pelayanan bayi, ini nomor, nama ibu, nama bayi, kayak nama bayi bisa bayi Nyonya S, bisa kayak gitu aja. Umur ibu, umur bayi, alamat, tanggal pemeriksaan, ini panjang badan lahir dengan berat badan lahir, hasil pemeriksaan. Untuk KB kayak gini, aku jelaskan ya. Gelap banget. Tunggu. Untuk kegiatan pelayan KB, nomor ini 1 sampai 12. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12 itu baru
1 SKP. Jadi nama ibu, nama suami, umur ibu, umur suami, alamat, tanggal pemeriksaan, jenis kontrasepsi, dan hasil pemeriksaan. Oke, jadi sampai situ sudah mengerti ya tentang ini. Ini buat teman-teman yang belum pernah ikut MU pasti bingung, karena di MU kita diajarkan tentang ini. Terus, ini kan sudah 15 SKP, sisanya mencari ini. Ini 2 SKP, jadi 17. Tambah teman aku yang ikut APN, jadi 2 SKP, jadi sudah 19. Sisa mencari 6 SKP-nya kan. 6 SKP-nya itu dengan penyuluhan. Penyuluhan 6 kali 4 sama dengan 24 kali penyuluhan. Oke? Karena satu penyuluhan itu, satu SKP penyuluhan itu sama dengan, satu SKP penyuluhan itu sama dengan 4 kali penyuluhan. Jadi, teman aku harus mencari 6 kali 4, 24 kali penyuluhan. Lanjut ya. Ini aku nggak edit ya, supaya lebih jelas hasilnya. Kalau diedit-edit kadang jelek ininya, gambarnya. Jadi aku ini contoh laporannya. Oh iya, nih. Ini laporan penyuluhannya ya. Aku tulis manual. Kalau ini bisa diketik. Ini dia. Oke. Ini buat teman-teman ini. Ini adalah kegiatan penyuluhan kesehatan. Jadi ini harus kalian buat 4 untuk 1 SKP 4. 1 sampai 4 itu baru 1 SKP ya. 1 sampai 4 tanggal, tempat, jumlah yang hadir, judul materi, paraf koordinator, dan keterangan. Jadi, ini bisa kalian kalau bikin 1 SKP berarti 4. Kalau seandainya mau bikin 6 SKP berarti 1 sampai 24. Terus ini daftar hadir. Jadi 1 kali penyuluhan itu daftar hadirnya itu harus dibuat 1 ya. Jadi kalau 24 kali penyuluhan berarti membuat 24 daftar hadir. Jadi teman-teman sudah mengerti kan? Kalau untuk penyuluhan itu dia harus minimal 5 orang. Kalau dia kurang dari 5 orang itu bukan penyuluhan. Itu berarti cuma konseling. Itu yang aku dapatkan waktu aku ikut relawan, diajarkan kalau penyuluhan itu harus minimal 5 orang. Lanjut, ini format laporannya. Bisa dilihat ya format laporannya. Buat teman-teman kalau kurang jelas bisa di capture, di screenshot. Screenshot. Bisa kan? Ini kan kalau kayak gini laporannya kan bingung mau diisi apa kan, buat teman-teman yang belum pernah buat kan, kuliah pasti pernah buat, cuman udah lupa, udah berapa tahun yang lalu pasti udah lupa. Jadi ini laporan penyuluhannya, ini kan bingung mau diisi apa. Jadi aku udah buatkan ini laporan penyuluhannya. Kayak gini kan, ini laporan penyuluhan. Sesuai tadi formatnya. Jadi aku buatin dulu ya. Oke, laporan penyuluhannya ya. Yang pertama itu laporan penyuluhan, tanggal. Ini aku ambil teman aku punya, 24 Juli 2019. Tempatnya di mana? Di Posyanduka, di Pustu. Jumlah yang hadir 10 orang. Judul materi kesehatan pada ibu hamil. Hasil penyuluhan. Hasil penyuluhan itu yang terdiri dari awal, proses, dan kesimpulan kan. Yang pertama itu awalnya. Awal, mengkaji kebutuhan kesehatan ibu hamil. Menetapkan kesehatan ibu hamil. Memprioritaskan masalah. Keempat, penyusunan rencana. Menetapkan tujuan. Penentuan sasaran. Menyusun materi. Memilih metode yang tepat. Menentukan jenis alat peraga yang digunakan. Evaluasi. Lanjut. 5, pelaksanaan penyuluhan. 6, penilaian hasil. 7, tindak lanjut. Terus ini kan awal. Lanjut kita ke proses. Proses ya, ke proses. Oke. Proses ini memperkenalkan diri. Kedua, menjelaskan tujuan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan pada ibu hamil. Ketiga, menjelaskan pokok permasalahan yang akan dibahas. Keempat, menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kelima, memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya terhadap hal-hal yang kurang jelas. Keenam, ini jawablah pertanyaan dengan jelas. Jadi kita menjawab pertanyaan pasien itu jelas, tidak ribet, jadi mudah dimengerti oleh pasien. 7, sebelum mengakhiri hendaknya menyimpulkan hasil penyuluhan. Ini masuk kesimpulan. Penyuluhan kesehatan pada ibu hamil dilakukan karena masih kurangnya pemahaman ibu-ibu akan pentingnya menjaga kesehatan pada kehamilan.
Kalau sudah habis itu pelaksanaan, siapa pelaksananya, tanda tangan. Ini harus diparaf bidan koordinator kayak Yuli STR Cap. Ini hanya nama samaran semua. Oke teman-teman. Jadi sampai di situ sudah mengerti kan? Jadi buat teman-teman nih kalau ada pertanyaan lagi, bisa komen, nanti aku jelaskan. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di-share dan di-subscribe ya, supaya aku tetap memberikan info-info terupdate. Dan aku lebih semangat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.